Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Azizah dengan NIM 2410911220042. Nah, di video kali ini saya akan memberikan materi sedikit tentang anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan memberi superior serta vaskularisasi dan inervasi dari inervasi sistem muskuloskeletal. Nah, seperti yang kita tahu, sistem muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superioris itu terdiri dari tulang, otot, sendi, dan struktur lainnya yang berperan penting dalam pergerakan serta fungsi protektif terhadap organ dalam gitu. Jadi di sini kita akan mengenal lebih lanjut bagaimana anatomi muskuloskeletal regiotorakis. Nah, di sini dapat dilihat eh, tulang-tulang utama pada regiotorakis itu terdapat sternum yang dimana itu terdiri dari manubrium, corpus sterni, dan processus sipoideus. Nah, untuk manubrium sterni ini dia membentuk sebagian dari kerangka tulang leher dan kavitas torakis yang dimana juga permukaan superior manubrium ini terbentang ke lateral dan memiliki cekungan yang cukup unik sehingga kita itu biasa dapat meraba gitu di bagian tengahnya. Dan di setiap tonjolan ini juga terdapat fossa ovalis yang lebar untuk persendian dengan clavicula. Dan tepat inferior terhadap fossa ini di setiap sisi lateral manubrium itu terdapat untuk tempat lekat perlekatan cartilago costalis pertama. Dan pada bagian bawah tepi lateralnya ada demifacies untuk persendian dengan setengah bagian atas ujung anterior cartilago costalis kedua. Kemudian di sini juga ada costae atau yang biasa kita kenal dengan tulang rusuk yang dimana costae di sini terdapat 12 pasang ya. Meskipun costae ini semua costae itu bersedi dengan kolumna vertebralis, cuman hanya cartilago costalis 1 sampai 7 yang biasa kita kenal dengan cartilago sejati, yang dimana dia itu bersedi langsung dengan sternum. Sedangkan costae 8 sampai 12 itu merupakan costae palsu. Dan costae 11 dan 12 itu juga tidak memiliki hubungan anterior dengan costae lainnya gitu. Sehingga ataupun dengan sternum sehingga itu biasa sering disebut dengan costae melayang. Nah, untuk kostai sendiri itu tersusun dari lengkungan korpus dengan ujung anterior dan posterior. Nah, ujung anterior ini bersinambung dengan tulang rawannya. Dan ujung posterior ini juga bersendi dengan kolumna vertebralis dan dapat dikenali dari kaput, kolum, serta tuberkulumnya. Kemudian ada vertebrae thoracic, yang dimana vertebrae thoracic ini terdiri dari 12 vertebrae yang berfungsi sebagai penopang tulang rusuk dan tempat perlekatan otot. Nah, di sini kita akan mengenal nih karakteristik dari vertebrae thoracic sendiri. Nah, vertebrae thoracic ini memiliki bentuk korpus vertebrae seperti jantung dengan diameter transverus dan anterior posterior yang kira-kira sama lebar serta prosesus spinosus yang panjang. Nah, biasanya juga ini foramen vertebranya itu melingkar dan laminanya itu lebar dan tumpang tindih dengan lamina vertebralis di bawahnya. Kemudian kita akan mengenali juga otot-otot utama pada regiotorakis. Nah, otot di sini kita akan berpindah ke otot pernafasan. Yang pertama itu ada diafragma yang dimana itu merupakan otot utama pernafasan yang memisahkan rongga toraks dan abdomen. Bisa dilihat di gambar ini diafragma. Kemudian ada intercostalis externi yang dimana dia membantu inspirasi dengan menaikkan tulang rusuk, serta di sini ada juga intercostalis interni yang dimana dia membantu ekspirasi dengan menurunkan tulang rusuk. Kemudian di sini ada otot dada juga yang dimana ada pectoralis major, mohon maaf pectoralis major yang dimana dia itu berfungsi dalam aduksi, rotasi medial, dan fleksi humerus pada sendi bahu. Kemudian juga di sini ada pectoralis minor yang dimana dia berfungsi sebagai depresi ujung bahu
ataupun protraksi skapula. Kemudian juga ada serratus anterior yang memiliki fungsi dalam protraksi dan rotasi skapula. Kemudian ada juga subclavius yang dimana dia memiliki fungsi menarik clavicula ke medial untuk menstabilkan sendi sternoclavicularis dan juga depresi ujung bahu. Kemudian di sini kita akan berpindah lagi ke membri superior. Nah, di membri superior seperti sebelumnya kita akan mengenal dari tulang belulang, di mana membrum superior ini terdiri dari beberapa tulang utama gitu ya. Yang pertama ada scapula. Scapula sendiri itu merupakan tempat perlekatan berbagai otot bahu. Kemudian itu juga ada clavicula yang dimana dia itu memiliki fungsi sebagai penghubung ya, menghubungkan sternum dengan scapula. Kemudian di sini ada humerus yang dimana dia itu tulang utama pada lengan atas. Lalu juga ada radius dan ulna, yaitu tulang pada lengan bagian uh, pada lengan bawah. Kemudian juga ada 8 tulang karpal, dia itu membentuk pergelangan tangan. Kemudian juga ada 5 tulang metakarpal yang membentuk telapak tangan, serta 14 tulang jari tangan. Kemudian juga di sini ada otot-otot juga. Yang pertama itu otot bahu gitu ya. Untuk otot bahu sendiri, itu ada sebentar. Ini saya lupa memuat gambar dari otot otot membrum superior sendiri. Jadi saya akan menyebutkan saja atau menjelaskan secara singkat. Jadi untuk otot itu ada bagian otot bahu yang dimana otot bahu ini terdapat otot deltoideus yaitu untuk abduksi lengan, kemudian ada supraspinatus yaitu untuk memulai abduksi lengan, kemudian ada infraspinatus untuk rotasi lateral humerus, kemudian ada subscapularis yang dimana itu rotasi medial humerus, kemudian ada teres mayor dan minor yang dimana dia membantu rotasi dan aduksi lengan. Kemudian juga otot bagian lengan atas itu terdapat bicep brachii yang dimana dia berfungsi untuk fleksi dan supinasi lengan. Kemudian juga ada tricep brachii yang dimana itu merupakan ekstensi lengan serta brachialis itu untuk fleksi siku. Kemudian juga ada otot lengan bawah dan tangan itu ada ekstensor dan flexor pergelangan tangan dan jari seperti flexor cardi radialis dan ulnaris itu untuk fleksi pergelangan tangan. Kemudian ada ekstensor digitorum yang dimana itu ekstensi jari-jari tangan serta lumbricalis dan interosel yang dimana dia mengatur gerakan jari. Kemudian di sini juga ada persendian dan gerakan. Persendian dan gerakan ini terdapat artikula sternoclavicularis yang dimana ini merupakan sendi antara sternum dan clavicula. Kemudian ada artikulasio acromicoclavicularis yang dimana itu sendi antara acromion dan scapula dan clavicula. Kemudian juga ada artikulasio glenohumeralis di mana itu sendi bahu yang memungkinkan gerakan luas seperti fleksi, ekstensi, abduksi, dan rotasi. Kemudian juga ada artikulasio cubiti yang dimana itu sendi siku antara humerus, radius, dan ulna. Kemudian juga ada artikulasio radiocarpalis yang dimana itu sendi pergelangan tangan. Kemudian juga ada sendi pada tangan. Mohon maaf, artikulasio radiocarpalis sendi pergelangan tangan, serta sendi pada tangan itu meliputi sendi metacarpophalangeal dan interphalangeal untuk fleksibilitas jari. Kita akan berpindah setelah membahas membri superior, kita akan berpindah ke vaskularisasinya. Untuk vaskularisasi,
atau suplai darah gitu ya. Jadi sistem skeletal ini mendapat suplai darah, kemudian nanti kita akan membahas tentang persarafan atau inervasi dan dari berbagai pembuluh darah dan saraf. Nah, jadi kedua poin ini sangat penting dalam menjaga fungsi otot, tulang, dan sendi serta mendukung pergerakan tubuh lainnya gitu. Jadi di sini kita akan membahas tentang vaskularisasi. Nah, untuk vaskularisasi dari sistem muskuloskeletal sendiri itu terdiri dari arteri utama yang mensuplai darah ke otot, tulang, dan jaringan ikat tentunya. Jadi di sini untuk vaskularisasi regiotorakis itu ada arteri subclavia yang dimana dia merupakan suplai darah utama ke regioloraks dan ekstremitas atas. Kemudian juga ada arteri interkostalis yang dimana dia itu mensuplai otot-otot interkostal dan dinding dada. Kemudian juga ada arteri torakis interna yang dimana dia berjalan di sepanjang sternum dan mensuplai jaringan dada. Kemudian juga ada arteri torakomialis yang dimana dia memberikan suplai darah ke daerah bahu, dan juga arteri vertebralis yang dimana dia mensuplai sebagian vertebra torakalis dan otot sekitarnya. Kemudian juga di sini ada vaskularisasi membran superius, mohon maaf, itu terdapat arteri aksilaris yang dimana dia melanjutkan arteri subclavia tadi dan menyuplai bahu serta lengan atas. Kemudian juga di sini ada arteri brachialis yang dimana dia itu melanjutkan dari arteri aksilaris dan mensuplaikan ke lengan atas. Kemudian juga ada arteri radialis dan ulnaris yang dimana dia memberikan suplai darah ke lengan bagian bawah dan tangan. Kemudian juga ada arcus palmaris superficialis dan profunda yang dimana itu merupakan mereka menyediakan suplai darah ke tangan dan jari. Kemudian kita setelah membahas vaskularisasi, kita akan berpindah ke topik yang terakhir yaitu inervasi. Di mana inervasi sistem muskuloskeletal ini berasal dari saraf somatik dan otonom yang mengontrol pergerakan serta respons sensorik. Jadi di sini kita akan menyebutkan yang pertama itu ada inervasi regiotorakis yang dimana terdapat plexus brachialis yang itu saraf utama yang menyuplai ekstremitas atas, kemudian juga ada saraf interkostalis yang dimana dia itu mengontrol otot-otot interkostal dan dia itu berperan dalam pernapasan gitu. Kemudian juga ada saraf thoracodorsales yang dimana dia itu menginervasi gitu otot latissimus dan latissimus dorsi. Kemudian juga ada ada saraf thoracoacromialis yang dimana dia itu mengontrol beberapa otot di bahu dan di dinding dada. Kemudian di sini juga ada inervasi membrum superius. Nah, untuk inervasi membrum superius ini sendiri, yang pertama itu ada saraf medianus, yang dimana dia itu bertanggung jawab atas fungsi motorik dan sensorik sebagian besar tangan. Kemudian juga ada saraf ulnaris, yang dimana dia mengontrol otot intrinsik tangan dan beberapa otot lengan bawah. Kemudian juga ada saraf radialis, yaitu dia menginervasi otot ekstensor di lengan dan tangan. Kemudian juga ada saraf muskulo muskulocutaneus yang dimana dia itu mengontrol otot flexor lengan atas, dan saraf maxillaris yang dimana dia menginervasi otot deltoideus dan tesis minor. Jadi itulah tadi gambaran singkat gitu ya tentang empat topik kita tadi. Jadi kesimpulannya di sini kita mengetahui kalau sistem skeletal regiotorakis dan membran superioris itu memiliki peran vital dalam pergerakan dan perlindungan organ dalam. Dan di sini juga tidak kita tinggalkan juga ya vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal ini juga sangat penting gitu untuk mendukung fungsi gerak dan sensorik tubuh. Bisa dilihat dari berapa rumitnya gitu ya. Kemudian juga pemahaman yang baik tentang jalur pembuluh darah dan saraf ini dapat membantu gitu dalam mendiagnosa dan terapi berbagai gangguan muskuloskeletal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja dari saya dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.